Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana, baik nggak? Alhamdulillah. Oke, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengecek kehadiran dulu ya. Yogi Nugraha ada? Hadir Pak. Oke. Nida? Hadir Pak. Lalu Parah? Hadir Pak. Oke, alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen komputer. Nah, mungkin untuk pembahasan di komponen-komponen komputer ini sedikit berbeda. Nah, makanya Bapak menggunakan Zoom meeting, lalu untuk pemaparan materinya menggunakan kuis. Nah, baik, nanti setiap kuisnya Bapak sudah bagi-bagi, setiap orang mendapatkan 5 kuis. Nah, jadi totalnya kan ada bertiga, jadi 15 kuis. Nah, untuk yang pertama mungkin dimulai dari Yogi Nugraha. Nah, dan untuk penjelasan materi lebih lanjutnya nanti ada di akhir setelah kuis selesai. Nah, baik, untuk efektifnya waktu biar kita semangat juga. Nah, kita langsung mulai kuisnya aja. Oke. Yogi sudah siap untuk mulai kuis? Siapa? Oke. Ini sudah muncul semua ya? Apa? Sudah. Oke, kita mulai. Nah, Yog, apakah ini gambar CPU? Nah, benar apa salah jawabannya? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu Pak. Oke. Benar. Oh, salah. Lalu? Oh ya, salah. Oke, lanjut Yog. Ya, tahu. Benar. Oke. Oke, sip. Lanjut. Yog. Itu kayaknya benar. Oke. Nah. Lalu? Mirip kaset ya, benar. Benar. Oke, satu lagi Yog. Itu kayak genset ya. Benar. Benar. Oke, baik. Lalu langsung dilanjut sama para Jahra. Silakan. Pak. Ini jawabnya apa? Iya, tak salah. Yang tahu. Oke, lanjut para. Gambar soundcard ya benar. Nah. Oke, lanjut Kara. Optical drive benar. Nah. Benar Pak. Benar Pak, benar. Satu lagi ya. Coba. Benar, itu keyboard. Oke. Lalu dilanjut sama Nida. Ya. Apa jawabannya Nida? Benar. Benar. Oke. Lalu? Benar. Nah, lalu ini interface. Salah. Dua lagi nih. Modem ya, benar. Benar. Lalu satu lagi. Benar. Benar. Oke. Jadi setiap masing-masing dari kalian mendapatkan jawaban yang 4 benar dan masing-masing 1 salah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan secara fungsinya. Nah, ini fungsinya udah muncul belum? Muncul Pak.
Muncul Pak. Oke, baik. Di sini ada fungsi komponen komputer yang tadi sudah kalian sebutkan. Nah, yang pertama di sini ada CPU atau Central Processing Unit. Fungsinya adalah sebagai otak utama komputer yang menjalankan instruksi dan mengkoordinasi semua aktivitas dalam sistem komputer. Nah, yang kedua ada motherboard. Nah, berperan sebagai pusat komunikasi antara semua komponen hardware dalam komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Motherboard juga menyediakan konektivitas dan jalur data antara komponen-komponen tersebut. Yang ketiga ada RAM, atau Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif diproses oleh CPU. RAM berfungsi sebagai memori kerja yang tepat dalam menyediakan akses yang cepat untuk instruksi dan data yang dibutuhkan oleh CPU. Lalu di yang keempat ada hard disk drive atau HDD, berfungsi sebagai perangkat penyimpanan utama dalam komputer. HDD menyimpan data secara permanen termasuk sistem operasi, pemrograman, file, dan lainnya. Yang kelima ada power supply. Nah, bertugas menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh komponen-komponen dalam komputer, termasuk motherboard, CPU, dan perangkat penyimpanan. Nah, PCU mengubah arus listrik dari sumber listrik menjadi daya yang sesuai untuk digunakan oleh komputer. Nah, yang keenam ada VGA, singkatan dari Video Graphic Array. VGA adalah kartu grafis yang menghasilkan sinyal video yang ditampilkan di monitor. VGA bertanggung jawab untuk mengubah data grafis menjadi gambar yang dapat ditampilkan oleh monitor. Nah, yang ketujuh ada sound card, berperan dalam menghasilkan dan mengelola output suara pada komputer. Sound card mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog untuk memungkinkan pemutaran suara melalui speaker atau handphone. Nah, yang kedelapan ada optical drive. Nah, digunakan untuk membaca dan menulis data dari atau ke media optik seperti CD, DVD. Nah, optical drive memungkinkan instalasi program, pemutaran film, dan mentransfer data melalui media optik. Yang kesembilan ada monitor, menampilkan output visual dari komputer. Monitor berfungsi sebagai tampilan visual yang memungkinkan pengguna melihat informasi dan grafis yang dihasilkan oleh komputer. Nah, yang ke-10 ada keyboard, digunakan sebagai perangkat input untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Keyboard mengandung tombol-tombol yang mewakili karakter dan fungsi tertentu. Lalu ada mouse, berperan sebagai perangkat input yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol gerakan kursor di layar komputer. Mouse digunakan untuk memilih, mengklik, dan menggeser objek pada antar muka grafis. Yang ke-12 ada speaker, menghasilkan output suara dari komputer. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh pengguna. Yang ke-13 ada network interface card. Nah, memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan komputer. NX juga menyediakan koneksi fisik antar komputer dan jaringan sehingga memungkinkan pertukaran data antara komputer dan perangkat jaringan lainnya. Yang ke-14 ada modem, digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Modem mengonversi sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui jalur telepon atau koneksi kabel ke penyedia layanan internet. Dan yang terakhir ada USB hub, berfungsi sebagai perangkat untuk memperluas jumlah port USB yang tersedia pada komputer. USB hub memungkinkan pengguna untuk menghubungkan multi-level perangkat USB ke komputer melalui satu port USB yang tersedia di komputer. Nah, jadi ketika kita ingin membangun sebuah mungkin atau merancang komputer, nah mungkin ini secara garis besarnya komponen-komponen yang harus ada. Nah, tapi ini juga belum, ini secara garis besarnya. Jadi masih banyak yang harus dipersiapkan kalau pengen membangun komputer buat di rumah. Nah, bentar.
Nah, mungkin teman-teman itu pembahasan tentang komponen-komponen komputer pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, dan lalu nanti saya share file tentang fungsi komputernya ke grup. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian karena sudah melalui sudah waktunya habis. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.